Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad Faujan. Saya dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Apa sih Kerajaan Samudra Pasai itu? Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan yang terletak di pesisir pantai utara di sekitar kota Lok Sumawe. Kerajaan ini didirikan oleh Merasilu ya. Merasilu belum banyak bukti-bukti yang diketahui mengenai sejarah kerajaan ini. Namun jejaknya dapat ditelusuri melalui hikayat Raja-Raja Pasai. Di sini di Kerajaan Samudra Pasai juga terdapat kehidupan tentang perekonomian. Nah, sebagai kerajaan maritim dari pelayaran dan perdagangan, sumber penghasilan Pasai itu yaitu dari pajak kapal dagang yang melewati wilayah perairan, dan Pasai juga mengandalkan lada sebagai sumber penghasilannya. Tak hanya di kehidupan perekonomian, namun ada di Kerajaan Samudra Pasai juga terdapat kehidupan politik. Pasti ya, di setiap namanya kerajaan pasti ada soal pemerintahan ataupun politik. Nah, di kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Merasilu. Jadi Merasilu itu pelopor di Kerajaan Samudra Pasai. Merasilu ini memeluk Islam setelah pertempuran dengan Syekh Ismail. Merasilu menjadi sultan dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Nah, jadi asal usul Sultan Malik As-Saleh ini itu diawali dengan namanya itu Merasilu. Setelah Sultan Malik As-Saleh meninggal, yaitu Merasilu tersebut beliau itu meninggal, jabatan sultan diturunkan kepada putranya. Jadi Merasilu itu mempunyai anak, yaitu yang bernama Sultan Malik Az-Zahir. Nah, kekuasaan kemudian dilanjutkan oleh keturunan Sultan Malik Az-Zahir. Berpengaruh kepada kehidupan sosialnya. Kehidupan sosial masyarakat didasarkan hukum Islam. Jadi di Kerajaan Samudra Pasai itu kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Faktor keruntuhan Samudra Pasai pernah menjadi pusat pengembangan Islam. Nah, jadi adanya Islam di Indonesia itu awal mulanya itu di Pulau Aceh atau di Provinsi Aceh. Sekarang itu sebutnya Provinsi Aceh. Nah, dulu itu sebutnya Kerajaan Samudra Pasai. Jadi awal mula Islam itu adanya dari Kerajaan Samudra Pasai, sebagai pusat pengembangan Islam. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu dulunya diawali dari Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai berjasa dalam penyebaran Islam ke seluruh pelosok Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan maritim sehingga masyarakat turut aktif dalam kegiatan perdagangan. Jadi nggak cuma menyebarkan Islam atau mendakwahkan Islam, tapi Kerajaan Samudra Pasai itu mengembang pesatkan kegiatan perdagangan. Jadi Islam itu menyebar oleh perdagangan. Nah, setelah sekian lama Kerajaan Samudra Pasai ini berkembang dan maju, tak lama kemudian Kerajaan Samudra Pasai itu ada keruntuhannya. Yang pertama, faktor keruntuhan itu tidak ada pengganti yang cakap dan terkenal setelah Sultan Malik Az-Zahir. Nah, jadi yang dimaksud tidak ada pengganti yang cakap itu yang mahir untuk memimpin kerajaan atau yang
gimana ya, atau keturunannya gitu yang itu. Nah, faktor keruntuhan yang kedua itu terjadi perebutan kekuasaan. Yang ketiga, serangan Majapahit yang berambis menyatukan Nusantara. Yang keempat, serangan Portugis. Yang kelima, berdirinya Benadar Malaka yang letaknya lebih strategis. Nah, jadi selain tidak adanya yang memimpin kerajaan Samudra selagi kerajaan Samudra Pasai itu maju, banyak nih kerajaan-kerajaan yang tidak yang kontra kepada kerajaan Samudra Pasai, yaitu salah satunya yang ingin menguasai kerajaan Samudra Pasai itu serangan dari itu kerajaan Majapahit yang berambis ingin menyatukan Nusantara, tapi ditolak oleh kerajaan Samudra Pasai. Terus ada dari serangan Portugis. Nah, kenapa? Karena ya itu ingin menguasai daerah sekitaran Nusantara dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, ada faktor kejayaan. Nah, setelah bertahun-tahun kerajaan Samudra Pasai ini mengalami